Tiga manusia tidak akan diajak bicara dengan Allah. Ketika diajak bicara, disitulah kesempatan kita memandang wajah Allah. Tapi orang ini tidak diberikan kesempatan untuk itu, dan Allah tidak akan pernah melihat mereka, dan mereka pun tidak akan pernah melihat Allah. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka dari dosa-dosanya, dan bagi mereka azab yang pedih. Rasul menyebut 3 kali, sampai Abu Dzar mengatakan, sungguh rugi orang itu. Tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak dibersihkan, azab menunggu pula. Maka Abu Dzar berkatakan, siapa mereka wahai Rasul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa berkumpul kembali di Masjidul Hidayah, dan kita masih meneruskan kajian kita, masih membahas surah Al-Qiyamah, dan kita masuk pada ayat ke 22 dan seterusnya. Baik, kita baca baru kita jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Pada hari kiamat, wajah-wajah orang-orang yang beriman sangat berseri-seri, dikarenakan mereka memandang Rabb mereka. Tapi pada hari itu juga ada wajah-wajah yang sangat muram, maksudnya wajah orang-orang kafir, karena mereka yakin akan ditimpakan kepada mereka malapetaka yang besar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 4 ayat ini menjelaskan kepada kita tentang gambaran wajah-wajah manusia pada hari kiamat, di mana wajah-wajah orang-orang yang beriman berbeda dengan wajah orang-orang kafir. Apakah wajah-wajah itu akan berbeda satu dengan yang lainnya, atau setiap manusia itu akan memiliki beberapa wajah pada hari kiamat? Di dunia saja, Bu, satu manusia itu memiliki banyak wajah. Saat ibu bayi, kemudian menginjak remaja, kemudian dewasa dan menua, itu saja wajahnya berbeda-beda. Kalau baru lahir, orang yang memandangnya saja terkadang sangat senang, bahkan terkadang ingin menggendong dan menciumnya, sangat gemas melihatnya. Tapi coba kalau ibu sudah tua, kira-kira dipandang menyenangkan, ingin dicium, digendong, atau sebaliknya? Yang ada menyebalkan kan? Artinya di dunia saja terkadang wajah-wajah itu satu orang bisa berkali-kali ada perubahan. Dari bayi berbeda ketika remaja, remaja berbeda ketika dewasa, dewasa pula makin berubah ketika tua.
Di dunia saja terjadi perubahan wajah itu. Lah sebagaimana di dunia terjadi perubahan wajah, di akhirat juga sama. Jadi ada perubahan wajah-wajah orang-orang yang beriman, sebagaimana juga ada perubahan wajah-wajah orang kafir. Lah di sini adalah salah satunya. Wujuhu yawma idzin nadhir ila rabbiha nadhir. Wajah-wajah orang yang beriman pada hari itu berseri-seri karena memandang wajah Rabb. Perubahan wajah orang-orang yang beriman pada hari kiamat itu akan terjadi 4 perubahan. Akan terjadi 4 kali perubahan wajah. Yang pertama, wajah orang yang beriman adalah al-bayad, putih. Kemudian yang kedua, wajah putih ini akan berubah menjadi musfir. Jadi ada tambahan cahaya dari wajah yang putih. Kemudian yang ketiga, yang disebut dengan wujuhun na'imah, wajah yang penuh dengan nikmat, penuh dengan kesenangan. Dan yang terakhir yang disebutkan dalam ayat yang kita bahas ini, wujuhu yawma idin nadhir, wajah yang berseri-seri. Kapan 4 wajah ini terjadi? Adapun wajah yang pertama adalah ketika orang-orang yang beriman keluar dari kubur-kubur mereka. Ketika sangkakala Israfil ditiup kedua kalinya, maka orang-orang yang beriman keluar dari kubur-kubur mereka. Wajah orang-orang yang beriman dari kubur-kubur mereka, Allah subhanahu wa ta'ala akan buat wajahnya putih bersih. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah-wajah yang sangat putih dan ada wajah-wajah yang hitam kelam. Adapun wajah-wajah yang putih bersih adalah wajah orang yang beriman, dan wajah yang hitam kelam adalah wajahnya orang-orang kafir. Ini perubahan wajah pertama. Ketika orang-orang yang beriman keluar dari kubur-kubur mereka, wajah mereka putih bersih. Kemudian kedua, wajah yang bercahaya dari warna putih. Wajahnya sudah putih, mengeluarkan aura cahaya tambahan. Kapan itu? Saat dia merasa senang ketika selesai membaca catatan amalnya. Jadi saat orang-orang yang beriman selesai membaca catatan amalnya, dan dia tahu bahwa dia ditakdirkan masuk surga, dan dia tahu isi catatannya semua kebaikannya, sedikit keburukannya, maka dengan senangnya berubah wajah yang putih menjadi musfir. Ada tambahan cahaya. Sambil tertawa tersenyum, dia pun kemudian mengacungkan catatannya dan mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah. Lihat catatanku, baca oleh kalian. Saking senangnya, sampai dia berbangga di hadapan manusia, lihat catatan saya, baca oleh kalian. Karena dia tahu dia termasuk penduduk surga dan semua catatannya kebaikan, walaupun ada keburukan tidak banyak. Maka ketika setelah dia membaca catatan dan dia tahu termasuk ahlil jannah, berubah lagi wajahnya. Sudah putih, makin bercahaya dan berseri-seri. Karena dia tahu dia tidak akan celaka dan tidak akan masuk neraka. Makanya Allah mengatakan, wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang musfir. Musfir itu tambahan cahaya. Makanya Allah mengatakan ketika mensifati tentang cahaya subuh, Allah mengatakan was-subhi idza asfar, dan demi subuh ketika memancarkan cahayanya. Artinya fajar itu kan sudah terang, tetapi dengan adanya cahaya yang lain lebih terang dibandingkan fajar. Itu namanya isfar. Wajah seorang yang beriman itu sudah putih,
tapi makin putih lagi, makin bercahaya lagi. Kenapa? Karena perasaan yang mendorong merubah wajahnya. Gimana pada awalnya sudah dagdug, apakah saya termasuk penghuni neraka atau sorga? Tiba-tiba diperlihatkan catatannya semua kebaikan, maka dia merasa dia akan masuk sorga dan tidak akan masuk neraka. Disitulah tambahan kesenangan bagi orang yang beriman, sehingga dari wajah yang putih menjadi bercahaya. Sambil tertawa, dhahikatun mustabsyirah. Dhahikah, tertawa. Saking senangnya dia tertawa, kemudian mengacungkan catatannya. Ha umuqra'u kitabiyah. Lihat catatanku. Makin bercahaya wajahnya. Karena mubsyirah itu artinya bahagia. Bahagia dengan senyuman. Jadi bukan hanya auratnya itu wajahnya putih bercahaya, tapi nampak senang dari senyumannya. Karena Bu, kalaupun ada orang cantik ataupun ganteng, wajahnya putih, kalau diam saja Bu, auranya kan enggak ada. Memang dia ganteng, putih, tapi diam saja. Ya betul wajahnya putih, tapi auranya tidak ada. Tapi ketika wajahnya sudah ganteng, sudah cantik, sudah putih, kemudian dihiasi dengan senyuman kebahagiaan, kan nampak aura wajahnya itu. Aura wajahnya nampak di situ. Bukan hanya putih saja, nampak ada kesenangan yang bertambah dari wajahnya. Itulah makna musfirah di situ. Dan dua wajah ini terjadi sebelum masuk ke surga. Adapun setelah kemudian orang-orang yang beriman menginjak surga, kemudian dia merasakan kenikmatan surga, kenikmatan yang sebelumnya di dunia tidak pernah terbayang dalam otak pikirannya, tidak pernah terlihat dalam pandangannya, tidak pernah terdengar dalam telinganya. Tiba-tiba dia merasakan itu semuanya. Dia bisa makan sesuka hatinya, minum sesuka hatinya, menikah sesuka hatinya, dan begitu seterusnya. Dengan kenikmatan yang sudah dia rasakan di sorga, mulai berubah lagi wajahnya itu. Bukan hanya sekedar putih dan bercahaya, mulai na'imah. Hidupnya penuh dengan kesenangan, tersenyum sepanjang masa. Tersenyum sepanjang masa dan nampak keindahan wajahnya. Makanya sering saya contohkan Bu, kalau ada dua anak, yang satu tinggal di Ruli, yang satu anak menteri, sama-sama umurnya 10 tahun, anak gadis. Tentu anak-anak yang hidup di Ruli dalam kondisi miskin, yang tidak terawat, tidak terurus, kulitnya saja sudah kumal kan, jarang mandi, nampak mandi pun tak pakai sabun ya. Mau senyum pun berat. Kenapa? Besok mau makan apa enggak? Nanti lebaran beri pakaian baru atau tidak? Nanti kalau hujan bocor atau tidak? Ada cemas-cemas tuh wajahnya. Tapi anak yang hidup di lingkungan orang kaya, yang hidupnya serba ada, semua kebutuhannya siap sedia, kan beda itu wajahnya Bu. Tentu beda lah Bu. Kayak ibu orang yang banyak hutang dengan orang yang melunasi hutang, kan beda tuh wajahnya. Yang banyak hutang cemberut, diajak ngobrol pun gak nyambung, kayak orang kena narkoba ya. Tapi kalau orang yang banyak uang, justru dia ngutangi orang, beda wajahnya. Jadi di dunia saja wajah orang susah dengan orang senang itu beda. Lah begitu juga orang yang masuk surga. Sebelum masuk surga memang sudah putih, sudah bercahaya, tetapi belum naik, belum merupakan wajah yang penuh dengan kenikmatan. Makanya Allah mengatakan, wujuhu yawma idzin na'imatun li sa'yiha radiyatun fi jannatin 'aliyatin. Pada hari itu ada wajah-wajah na'imah yang penuh dengan kesenangan, karena usahanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wajah yang ketiga, na'im, penuh dengan kesenangan, tersenyum sepanjang masa, tertawa sepanjang waktu. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah wajah setelah melihat Allah. Wajah setelah melihat Allah berubah lagi. Dan ingat bahwa melihat Allah adalah kenikmatan puncak yang ada di sorga. Melihat Allah lebih nikmat dibandingkan nikmat seluruh nikmat yang ada di sorga. Karena itu kenikmatan puncak bagi seorang yang beriman, langsung memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat kemudian orang-orang yang beriman melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah wajah terakhir yang diperlihatkan orang-orang yang beriman, yang Allah katakan di sini, wujuhun yawma idzin nadirah
ila rabbiha nadhirah. Pada waktu itu ada wajah-wajah, maksudnya orang-orang yang beriman, penuh dengan berseri-seri, karena itu puncak daripada kenikmatan. Wajah yang penuh dengan berseri-seri. Kenapa? Karena memandang Rabbnya. Wajah ini muncul setelah memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dua wajah sebelum masuk surga dan dua wajah setelah masuk ke dalam surga. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di ayat 23-nya, ila rabbiha nadhirah. Karena mereka memandang Rabbnya, memandang wajah Rabbnya, Allah subhanahu wa ta'ala. Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu pernah bercerita sebagaimana diriwayatkan Bukhari Muslim. Dia mengatakan, kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu, kata Jarir bin Abdullah, dulu kami pernah duduk-duduk dan di situ ada Nabi. Idh nadhara ilal qamari lailatal badri. Ketika itu kami semua memandang bulan yang ketika itu bulan sedang purnamanya, sedang besar-besarnya tanggal 15 Hijriah. Dan tentunya keindahan bulan tidaklah lebih indah daripada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, dongakkan wajah-wajah kalian ke langit, pandang bulan purnama itu. Rasulullah meminta para sahabat untuk memandang bulan purnama. Maka semua sahabat memandang bulan purnama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna lailatal badri tamam. Kalian semua, kata Rasul, nanti pada hari kiamat akan memandang Rabb kalian seperti hari ini kalian memandang bulan. La tudhamuna li ru'yatihi syai'un. Dan kalian saat memandang Rabb kalian, kalian tidak berdesak-desakan sebagaimana kalian memandang bulan juga tidak berdesak-desakan. Jadi cukup menegakkan ke atas sudah nampak bulan. Begitulah kita memandang Rabb kita kelak di sorga seperti melihat bulan. Bukan berarti wajah Allah seperti bulan, bukan itu persamaannya, tapi cara memandangnya seperti memandang bulan, tidak berdesak-desakan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini kita tahu bahwa kenikmatan terbesar bagi seorang yang beriman adalah mampu memandang Rabbnya. Dan itu bagian daripada tambahan nikmat yang ada di sorga. Sorga itu sudah nikmat. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangi penduduk sorga, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala masih di balik hijabnya. Dan ingat, tabirnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah cahaya. Dalam riwayat adalah api. Ada yang mengatakan nur, ada yang mengatakan nar. Dan kalau seandainya cahaya tabir Allah subhanahu wa ta'ala tersingkap sampai ke dunia, maka tidak ada yang selamat di dunia kecuali terbakar. Itu baru cahaya tabirnya. Macam mana Allah subhanahu wa ta'ala. Lah disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di balik tabirnya kemudian berfirman kepada penduduk surga, saluni ma syi'tum, mintalah sesuka kalian, fahadha yaumun mazid, hari ini hari tambahan nikmat kepada kalian. Tapi penduduk surga bingung mau minta apa, karena mereka sudah merasakan nikmat yang luar biasa masalahnya. Sehingga mereka mengatakan, ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilana al-jannah wa tubaiduna anin nar. Ya Rabb, bukankah engkau sudah memutihkan wajah-wajah kami, memasukkan kami ke surga, menyelamatkan kami dari neraka? Apalagi ya Allah, sudah cukup bagi kami. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, saluni ma syi'tum fahada yaumun mazid, minta, ini hari tambahan nikmat bagi kalian kepada aku. Mereka bingung mau minta apa, karena kenikmatannya sudah sempurna di surga. Apa yang ingin dicari di surga? Semua sudah ada. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika itu memberikan pandangan kepada penduduk surga dan mengatakan, salullah, mintalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kalian bisa memandang wajah Allah yang mulia. Karena dulu, kata Nabi Musa, di dunia aku pernah memintanya,
Tetapi Allah mengatakan lan tarani, engkau tidak bisa melihat. Maka seluruh penduduk surga sepakat ingin memandang dan melihat wajah Allah yang sesungguhnya. Maka ketika kemudian seluruh penduduk surga minta agar Allah membuka tabirnya, semua manusia tegang. Maka Allah pun membuka tabirnya. Disitulah seluruh manusia bisa memandang Allah. Dan semua penduduk surga mengatakan, demi Allah, tidak ada nikmat yang paling besar dibandingkan kita semua mampu memandang Rabb kita, Allah Azza wa Jalla. Jadi memandang wajah Allah itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Tetapi ingat bahwa ini hanya terjadi di akhirat, tidak mungkin terjadi di dunia. Ingat dulu tahun berapa, saya lupa, di Tiban atau di Batam Center, ada orang yang mengaku bisa memperlihatkan wajah Allah. Dimasukkan ke suatu ruangan, kemudian membaca zikir-zikir tertentu sambil di depannya ada jolang dan air, kemudian disuruh membayar setiap satu orang 500.000, dijamin bisa memandang wajah Allah. Ingat Bu kasus itu? Kalau nggak ingat lihatlah di Google. Ada dulu kasus di Batam, bayar 500 bisa memandang wajah Allah. Kita katakan pendusta. Mana ada bisa memandang wajah Allah? Siapa Anda? Nabi SAW saja pernah melakukan perjalanan spektakuler Isra dan Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha, kemudian berdialog langsung dengan Allah tanpa perantara. Tapi Nabi SAW tidak pernah mampu memandang wajah Allah. Rasul hanya berdialog lewat tabirnya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, siapapun yang mengatakan Nabi SAW ara'a rabbahu, bahwa dia Muhammad SAW pernah melihat Rabbnya, maka orang ini telah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Karena aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, kata Aisyah, ara'aita rabbaka lailatal Isra'i wal Mi'raj, apakah engkau bisa atau pernah memandang Rabbmu pada malam engkau diisrakan dan dimi'rajkan wahai Rasul? Rasul mengatakan, nurun anni ara, saya tidak melihat apapun kecuali cahaya. Kata Rasul, aku tidak melihat apapun kecuali cahaya. Artinya Nabi tidak sanggup melihat Allah. Bahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang dikenal dengan Kalimur Rahman, Nabi yang banyak berdialog dengan Allah. Satu hari Nabi Musa ini pernah ingin memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina dan mengatakan, anzur ilaika ya Rabb. Ya Rabb, bisa enggak aku bisa melihat wajahmu, kata Nabi Musa. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lan tarani, engkau tidak bisa melihat. Tetapi kata Allah, fa in istaqarra makana, Allah mengatakan, falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakka wa sara Musa sa'iqa. Tapi Allah mengatakan kepada Musa, saya kan tidak akan tolak permintaanmu, tapi lihat gunung itu. Unzur ilal jabal, lihat gunung itu. Kalau aku menampakkan kepada gunung itu dan gunung itu tidak bergerak dan tidak bergeming, fasaufa tarani, engkau bisa melihat. Maka Allah mengatakan, falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Allah menampakkan dirinya ke gunung, bukan wajahnya tapi cahayanya, cahaya tabirnya ditampakkan ke gunung, ja'alahu dakka, tiba-tiba gunung itu hancur berantakan. Imbasnya wasara Musa sa'iqa, Musa pun pingsan karena getaran hancurnya gunung Tursina itu. Kalau seandainya cahaya dari tabir Allah saja bisa menghancurkan gunung, macam mana cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa terlihat di dunia? Kenapa? Apakah manusia memang tidak bisa melihat Allah di dunia? Sebenarnya bukan tidak bisa Allah dipandang di dunia, tapi mata kita tidak sanggup memandangnya. Kenapa tidak sanggup memandangnya? Karena mata-mata kita ini selama masih hidup di dunia, maka mata kita ini adalah mata yang fana, tidak mungkin memandang wajah yang kekal abadi dan selamanya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan dirinya atau wajahnya dan tetap di balik tabirnya, itu semua rahmatan li ibadihi. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sebab kalau seandainya cahaya dari tabir Allah saja mengenai bumi, satu bumi bisa terbakar. Makanya ini bagian daripada rahmat kasih sayang Allah, tidak menampakkan dirinya di bumi. Kalau tidak, semua akan rusak. Tapi di akhirat berbeda.
Karena Allah Subhanahu wa taala takdirkan di akhirat kita ini akan kekal. Dan pandangan kita juga akan kekal. Tentu karena Allah yang berkehendak kita kekal. Sehingga karena kekekalan yang Allah berikan kepada kita, baik daripada usia, jasad, pendengaran, penglihatan, lisan dan begitu seterusnya, makanya kekekalan itulah yang bisa memandang wajah zat yang maha kekal abadi, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa memandang wajah Allah bagi orang-orang yang Allah takdirkan dimasukkan ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan apa saja supaya ketika Allah takdirkan kita masuk surga, kita diseringkan oleh Allah, diseringkan mampu memandang wajah Allah setiap saat. Karena itu kelezatan yang luar biasa yang tidak tertandingi dengan kenikmatan surga itu sendiri. Apa amalannya supaya kita sering memandang wajah Allah kelak pada hari kiamat? Pertama, al-muhafadzatu ala salatil fajr. Jaga salat fajar dan jaga salat asar. Ya, bagi laki-laki tentu di masjid, bagi perempuan tepat waktu di rumah. Nabi SAW mengatakan, amma innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha la tudamuna fi ru'yati fa in istata'tum kata Rasul alla taghlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat seperti kalian melihat bulan dan kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Jika kalian mau senantiasa melihat wajah Allah, jangan pernah terkalahkan dengan salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Artinya, kalau kita ingin terus memandang wajah Allah, maka jaga dua salat ini, salat fajar dan salat asar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jauhi kemaksiatan dan dosa sebisa mungkin. Sekuat tenaga kita, jauhi perbuatan maksiat dan dosa. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari, "Salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat. Qala Abu Dzar, khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah? Qala al-musbil wal mannan wal munafiq sil'atahu bil halifil kadhib. Tiga manusia tidak akan diajak bicara dengan Allah. Ketika diajak bicara, disitulah kesempatan kita memandang wajah Allah. Tapi orang ini tidak diberikan kesempatan untuk itu. Dan Allah tidak akan pernah melihat mereka, dan mereka pun tidak akan pernah melihat Allah. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka dari dosa-dosanya, dan bagi mereka adab yang pedih. Rasul menyebut 3 kali. Sampai Abu Dzar mengatakan, sungguh rugi orang itu. Tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak dibersihkan, adab menunggu pula. Maka Abu Dzar berkatakan, siapa mereka wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, pertama orang yang isbal dalam berpakaian bagi laki-laki. Yang kedua al-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian sedekah. Yang ketiga orang yang melariskan dagangan dan berani bersumpah-sumpah dengan sumpah palsu supaya laris dagangannya. Dari sini kita tahu bahwa menjauhkan perkara-perkara dosa seperti musbil, mannan dan begitu seterusnya adalah penyebab kita mampu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebab memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, al-ikhlasu fil amali. Berusaha dalam setiap amal itu kita mengikhlaskan karena Allah. Karena dalam surah Al-Kahfi tepat ayat 110 Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapapun yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya, artinya memandang wajah Rabbnya, maka beramalah dengan amalan yang baik dan jangan menyekutukan dalam peribadatan kepada Rabbnya dengan siapapun. Menunjukkan orang kalau ingin berjumpa memandang wajah Allah, murnikan amal saleh kita dengan tidak menyekutukan Allah, alias ikhlaskan dalam ibadah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat,
sebab kita mampu memandang wajah Allah pada hari kiamat adalah al-isti'anatu bis sabri was salat. Betul-betul meminta pertolongan dengan sabar dan salat. Wal ijtihad fi tahqiqil khusyuk, dan sungguh-sungguh mempraktikkan khusyuk dalam salat. Jadi berusaha untuk sabar dan juga senantiasa melaksanakan salat dan mewujudkan kehusyuan dalam salat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 45-46 Allah mengatakan, wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat, karena salat itu akan berat dilakukan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk ini? Allah lanjutkan ayatnya, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka. Mereka akan memandang Rabb mereka, dan mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Jadi salat dan khusyuk ini salah satu penyebab kita memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sabar, salat dan khusyuk. Ini yang keempat. Yang kelima, supaya kita diberikan kesempatan untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak doa. Berdoa sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar dalam doa ini kita meminta supaya kita mendapatkan kelezatan memandang Allah. Sebutkan dalam riwayat Nasa'i dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika, ya Allah, aku meminta kepadamu kelezatan mampu memandang kepada wajahmu. Maka Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita agar dalam setiap doa kita ini meminta kepada Allah agar kita mampu memandang kelezatan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ibadatut tafakkur. Agar kita senantiasa melakukan tafakur, melihat ayat-ayat dan tanda-tanda kuasa Allah di sekitar kita, baik kauniyah atau syariah. Kauniyah itu ya alam semesta ini. Memandang gunung tambah imannya, karena memikirkan luar biasa Allah mampu menciptakan gunung dengan seperti ini kuatnya. Memandang hamparan sawah, kebun yang hijau ranum, teringat dengan kekuasaan Allah. Subhanallah, maha mampu Allah menciptakan segalanya, keindahan yang luar biasa yang tidak bisa diciptakan oleh manusia. Tambah imannya, itu namanya tafakur. Setiap memandang apa saja dikaitkan dengan Allah. Memandang langit dikaitkan dengan Allah, memandang bulan dikaitkan dengan Allah, memandang bintang dikaitkan kepada Allah. Pandang apapun di sekeliling kita langsung dikaitkan dengan Allah. Itu namanya ibadah tafakur. Lah ibadah tafakur juga Allah mengatakan dalam surah Rum ayat 8, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal ardh wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nas bi liqa'i rabbihim lakafir. Tidakkah mereka berfikir terhadap diri mereka apa yang telah diciptakan dari langit dan bumi, dan antar keduanya tidaklah diciptakan kecuali dengan kebenaran dan pada waktu yang ditentukan. Tapi kebanyakan manusia dengan perjumpaan mereka dengan Rabb mereka, mereka kufur. Mafhum mukhalafahnya, orang yang tafakur maka orang yang yakin akan berjumpa dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keenam ibadah tafakur. Yang ketujuh, tahqiqul imani wal ihsan. Betul-betul mewujudkan iman dan ihsan. Tentu mewujudkan iman dengan memperbanyak ibadah, karena hanya dengan memperbanyak ibadah dan ketaatan iman kita bertambah. Dan mewujudkan ihsan dengan cara menanamkan muraqabah, kalau kita ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 249, qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Berkata orang-orang yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah, berapa banyak kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah, dan Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Maksudnya di dalam ayat ini
penuh keimanan, yakin walaupun sedikit bisa mengalahkan orang banyak, itu kan keimanan namanya. Karena dia yakin kekuatan itu hanya milik Allah, bukan karena jumlah ataupun kuantitas musuh. Tapi dia iman pasti menang. Itu namanya tahqiqul iman. Bahwa orang yang beriman itu akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan banyak lagi tentang amalan-amalan yang bisa menjadikan kita semakin sering memandang wajah Allah Subhanahu wa taala kelak di surga. Wallahu a'lam. 2 ayat dulu sampai di sini. Silakan kalau ada yang bertanya. Baik, kalau tidak ada. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.